فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Insyaallah taala pada kesempatan yang mulia ini untuk mengisi waktu-waktu yang kosong karena kitabnya belum jadi, dan insyaallah akan kami baca ini setiap habis Isya insyaallah taala, Senin, Selasa, Rabu, Kamis insyaallah taala. Itu kitab yang berkaitan masalah Sirah An-Nabawiyah. Sirah An-Nabawiyah karya Al-Imam Ibnu Abil Izz. Ibnu Abil Izz ini Al-Hanafi merupakan salah satu murid daripada Al-Imam Ibnu Katsir rahmatullahi alaih. Dan antum tahu semuanya bagaimana beliau Al-Imam Ibnu Katsir rahmatullahi alaih, Abul Fida Ismail bin Umar rahimahullah. Beliau dikenal dengan Al-Mu'arrikh, ahli sejarah. Dan kitab yang membuktikan bahwasanya beliau ahli sejarah adalah kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Al-Imam Ibnu Katsir rahmatullahi alaih. Walaupun di sana ada yang lebih tebal lagi. Mungkin antum sering mendengar ya, Siyar A'lamun Nubala, itu lebih tebal lagi karya Imam Dzahabi. Dan Al-Imam Ibnu Katsir bukan sembarang imam. Beliau menikah dengan seorang wanita, yaitu putrinya Abul Hajjaj Al-Mizzi. Abul Hajjaj Al-Mizzi. Al-Imam Abul Hajjaj Al-Mizzi rahmatullahi alaih, beliau punya karya tulis mengenai tentang keadaan para rijalul hadis yang dikenal dengan apa? Tahdhibul Kamal. Tahdhibul Kamal. Pernah dengar ya? Tahdhibul Kamal diringkas menjadi Tahdhibut Tahdhib oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Diringkas lagi menjadi Taqribut Tahdhib yang satu jilid itu. Mafhum? Jadi kesimpulannya yang akan kita baca ini, nah barakallahu fi, pantun dikenal dengan Al-Mi'iyah. Al-Mi'iyah jumlah pantunnya 100. Berisikan tentang Sirah An-Nabawiyah. Ya, berisikan tentang sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Urjuzah Al-Mi'iyah fi dzikri hali asyrafil bariyah. Yaitu pantun yang berisikan tentang apa? Penyebutan 6 manusia yang paling mulia, keadaan manusia yang paling mulia. Maksudnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jumlahnya nanti 100. Al-Mi'iyah itu karena 100. Bisa dipahami ya? Jumlahnya 100 pantun dengan penjelasan yang singkat dan juga ringkas akan kami bacakan secara umum nanti. Yang kesimpulannya barakallahu fiik, tentunya semakin kita mengenal Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, kita semakin cinta dengan beliau dan semakin berpotensi untuk semangat mengikuti beliau alaihi salatu wassalam. Bagaimana perjuangan beliau di awal permulaan mendakwakan agama Islam, kemudian bagaimana perjuangan beliau ketika jihad fi sabilillah, bagaimana akhlak beliau, bagaimana juga barakallahu fi keadaan beliau bersama para sahabat. Itu nanti kita akan baca secara global karena ana pilihkan yang bagus ya. Jadi beliau Al-Imam Ibnu Abil Izz rahimahullah, beliau mengambil faedah dari Al-Imam Ibnu Katsir. Sedangkan Al-Imam Ibnu Katsir, Abul Fida Ismail bin Umar rahimahullah, beliau juga punya kitab Sirah Nabawiyah. Kitabnya bagus, dipuji para ulama, yaitu Al-Fusul fi Siratul Rasul. Dulu alhamdulillah sudah pernah kita selesaikan dulu, tapi mukhtasarnya, ringkasannya sudah kita selesaikan waktu itu. Al-Fusul fi Siratul Rasul. Oleh karena itu ya tentunya murid mengambil dari gurunya, ya faedahnya tentunya tidak jauh beda. Tapi yang kita ambil ini adalah penjelasan nanti mengenai pantun Al-Mi'iyah
karya Al-Imam Ibnu Abil Izz rahmatullah alaih. Jumlahnya 100 ya. Langsung aja kita awali halaman 16. Ini sebagai faedah ya, kita bacakan penjelasan ringkasnya di bawahnya. Qala al-mu'allif asbahullah, yang belum punya kitab bisa mendengarkan. Alhamdulillahil qadimil bari, thumma salatuhu 'alal mukhtari. Segala puji untuk Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha sejak dahulu ada, al-bari, yang menciptakan. Thumma, kemudian, salatuhu 'alal mukhtari. Salawat semoga tercurahkan kepada orang yang dipilih. Siapa itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ana tekankan sekali lagi, jadi kalau antum mendengar lafaz Nabi Muhammad itu jangan diam, tapi bersalawat. Dalilnya jelas sekali. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi kalau antum dengar lafaz Nabi Muhammad itu jangan diam. Tapi bagaimana? Bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semangat. Orang-orang awam aja semangat mereka. Orang sufi kalau dengar lafaz Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, langsung sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita Ahlus Sunnah pastikan bisa mencontohkan yang terbaik. Paham ya? Jadi kalau dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, salawat. Mafhum? Dalilnya jelas tadi ya dalam surat Ahzab itu ya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah taala dan para malaikatnya bersalawat atas nabinya. Allah dan para malaikatnya padahal bersalawat atas nabinya. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian atasnya dan juga mendoakan keselamatan. Sehingga jangan pelit dengan salawat ini, barakallahu fiik, salawat yang syar'iyyah. Nah, kita lihat qala asy-syarihu asbahullah bada'a rahimahullah hadha nadma bihamdillahi azza wa jalla was-sana' alaihi subhanahu wa ta'ala bima huwa ahluh. Al-Imam Ibnu Abil Izz rahimahullah memulai pantun ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyanjungnya, yang mana memang berhak untuk mendapatkan sanjungan karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita semuanya. Makanya lafaz alhamdulillah, alnya al-istighraqiyah. Alnya apa? Al-istighraqiyah. Artinya apa? Semua mahamid pujian itu hanya milik Allah taala. Beda dengan al-madhu. Kalau al-madh, sanjungan pujian al-madhu itu untuk manusia lain bisa. Paham ya? Untuk selain Allah taala bisa, tapi alhamdulillah, istihqaq, keberhakan. Alhamdulillah, segala pujian itu hanya milik Allah taala. Mafhum? Dibedakan dengan alhamdu dan al-madhu. Kalau alhamdu itu bedanya apa? Sanjungan pujian diiringi dengan rasa cinta dan pengagungan. Paham ya? Al-wasfu bil mahmud ma'al mahabbah wa ta'zim, itu namanya alhamdu. Al-wasfu bil mahmud ma'al mahabbah wa ta'zim, yaitu mensifati dengan zat yang dipuji bersamaan apa? Adanya rasa cinta dan pengagungan. Dikondisikan faedahnya ya, biar nanti Anda bisa bedakan antara alhamdu dan al-madhu. Kalau alhamdu itu pujian sanjungan diiringi dengan rasa cinta dan pengagungan. Tapi kalau al-madhu, madahtu fulanan, madahtu fulanatan, misalkan, itu apa? Nah, al-wasfu bil mamduh bila mahabbah wa ta'zim. Itu bedanya. Jadi kalau madhu itu memuji, menyanjung orang yang dipuji tanpa ada rasa cinta dan pengagungan, itu bedanya. Jadi pahami? Nah, jadi bedanya itu cuman dalam poin apa? Cinta dan pengagungan. Kalau ada rasa cinta dan pengagungan, pujian-pujian tersebut maka lillah, alhamdulillah. Mafhum? Nah, tapi kalau sanjungan pujian yang hanya memuji, menyanjung biasa, enggak ada pengagungan, enggak ada rasa cinta di situ, nah barakallahu fi, kecintaannya khusus misalkan, itu namanya al-madhu. Namanya apa? Al-madhu. Mafhum insyaallah? Kita lanjutkan. Wassalatu ala rasulihil mustafa wa nabiyihil mustaba Muhammadin salawatullahi wassalamuhu wa barakatuhu alaihi. Salawat semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulnya Al-Mustafa, yang dipilih. Ingat-ingat pendapat yang sahih, Mustafa bukan nama Nabi. Namanya Mustafa ini artinya adalah orang yang dipilih, Al-Mukhtar, yaitu Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Paham ya? Naam. Kemudian juga wa nabiyyi mujtaba, dan nabinya yang dipilih juga, mujtaba yang dipilih juga. Siapa itu? Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdu huwa as-sana' 'ala Allah subhanahu wa ta'ala ma'a hubbihi wa ta'dhimihi, ya kan? Seperti yang disebutkan nanti kan. Kata beliau, alhamdu itu sanjungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala bersamaan dengan rasa cinta dan pengagungan. Jadi bedakan ya. Kalau sanjungan, pujian tanpa rasa cinta, tanpa rasa pengagungan, namanya al-madhu. Namanya apa? Al-madhu. Tapi kalau sanjungan pujian diiringi dengan rasa cinta dan pengagungan, namanya alhamdu. Mafhum? Makanya kalau alhamdu liman? Lillah. Faham? Naam. Kita lihat di sini, kata beliau, wa huwa azza wa jalla yuhmadu ala ma lahu min al-asma'il husna wa sifatil 'ulya. Masyaallah. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa dipuji atas apa yang ada bersama Allah taala berupa nama-nama yang indah. Al-husna ini bukan sembarang indah. Tapi ini adalah isim tafdil. Isim tafdil yang maknanya adalah yang paling terindah. Paham ya? Kalau untuk mudzakkar ahsan, kalau untuk muannas husna. Paham ya? Nah, berarti apa? Allah Subhanahu wa taala dipuji. Kenapa? Dikarenakan apa yang ada pada Allah taala berupa nama-nama yang paling indah. Kenapa dikatakan nama paling indah? Karena mencapai tingkat puncak keindahan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya setiap nama pasti menunjukkan apa yang Allah taala yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Enggak seperti manusia. Kalau manusia kadang namanya bagus, orangnya rusak. Iya enggak? Ada orang namanya Abdullah, hafal. Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Abdullah bin Sabah al-Yahudi, pimpinan Pimpinan Syiah Rafidhah. Namanya bagus, Abdullah, contoh aja. Atau yang enggak ada di sinilah, Mahmud. Mahmud bagus enggak artinya Mahmud? Orang yang puji ternyata pencuri dia Mahmud. Itu manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala semua namanya indah, menunjukkan zat Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Naam. As-Sami' ya benar-benar mendengar. Al-Basir benar-benar melihat, itu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau makhluk hamba-hamba itu kadang-kala namanya bagus orangnya rusak. Ada juga yang namanya bagus orangnya akhlaknya bagus, ada juga. Bisa dipahami ya? Sehingga al-husna ini mencapai tingkat puncak keindahan. Wasifatul ulya, dan juga sifat-sifat yang tinggi. Wa yuhmadu tabaraka wa ta'ala ala ni'amihi allati la tu'addu wa la tuhsa. Sahih, lihat ini. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa dipuji atas nikmat-nikmatnya yang tidak bisa dihitung dan juga tidak bisa dihitung-hitung. Apa dalilnya? Itu perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jikalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitung nikmat Allah taala tersebut. Tidak akan mampu. Semenjak antum dan kita dilahirkan, semenjak kita berada di kandungan ibu kita sampai saat ini, sampai sebesar ini. Sampai seusia antum. Nikmatnya luar biasa loh ya. Ketika di kandungan ibu memberikan nutrisi, gizi, dipilihkan yang terbaik, Allah taala masih menjaga. Sampai dilahirkan, disusui oleh ibu sampai besar. Sampai sekarang ini nikmatnya banyak atau tidak? Banyak. Dan nikmat yang sekarang ini sampai saat ini kita dan antum sekalian masih merasakannya, nikmat apa di antaranya? Udara. Nikmat udara besar loh, nikmat udara dibandingkan nikmat air. Percaya enggak Ahmad? Percaya. Udara itu kalau dinilai dibandingkan air lebih apa? Nikmat udara. Benar enggak? Ilman. Benar, karena kalau antum 1 menit ada enggak ada udara, enggak ada oksigen, mungkin bisa meninggal dunia. Tapi 1 menit antum enggak ada air masih bisa bertahan. Paham ya? Misalkan antum dikurung di dalam drum. Oh, drum ya. Drum itu air banyak, dikasih 5 liter air, tapi oksigen enggak dikasih, oksigen. Kira-kira meninggal dunia enggak kira-kira? Tapi kalau enggak dikasih air, oksigen banyak di situ, drum kemudian ada AC-nya, ada oksigennya lah, tapi air enggak ada. Paling-paling 2 hari 3 hari masih bertahan. Karena apa? Karena oksigen ini masya Allah luar biasa. Udara, makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmatnya sangat besar. Kita lihat, lillahi Allahu ismun min asma'ihi. Nah, dikenal dengan Ismullah al-A'zam. Allah ini, nama Allah Ta'ala yang paling agung adalah Allah. Al-A'zam, Ismullahi al-A'zam Allah. Kenapa kira-kira?
Karena semua nama kembali ke mana? Ke Allah. Al-Alim, Al-Hakim, kemudian As-Sami' Al-Basir, kembali ke Allah atau Allah kembali ke Al-Basir? Nama-nama tadi kembali ke Allah. Sehingga nama Allah nama yang paling agung, dikenal dengan Ismullahi Al-A'zam, Allah. Makanya kalau Anda berdoa seringnya ya Allah kan? Jangan sekali ya Sami', ya Sami', ya Al-Basir, walaupun boleh. Tapi seringnya orang berdoa ya Allah. Paham ya? Ya Allah, ya Allah. Mafhum? Kita lanjutkan. Kata beliau, Ilaihi tarji'u jami'ul asma' wa ilaihi tudhaf, sahih. Kepada nama Allah tersebut kembali semua nama-nama dan kembali semua nama-nama dan semua disandarkan kepadanya. Kepada nama Allah Ta'ala yang paling agung, paling besar. Apa tadi namanya? Allah. Mafhum? Nah, sekarang apa makna Allah itu? Kita lihat. Wa ma'nahu dzul uluhiyyati wal ubudiyyati ala khalqihi ajma'in. Makna Allah adalah dzul uluhiyyah, zat yang memiliki apa? Keberhakan untuk diibadahi. Jadi kita semuanya wajib menyembah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wal ubudiyyati ala khalqihi ajma'in, dan zat yang wajib semua makhluk ini menghambakan diri kepadanya. Paham ya? Kalau dimaknakan global, Allah itu dari kata ma'luh. Ma'luh al-ma'bud, zat yang disembah. La ilaha illallah ay la ilaha illa ma'budah. Paham? Naam. Seperti itu. Jadi maknanya kita enggak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh ketika ekonomi susah ya kan, sedang kesulitan mencari apa? Naam, pekerjaan, larinya jangan kepada si fulan si alan. Jangan ke kuburannya Mbah fulan, Mbah alan. Langsung kembali kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Fafirru ilallah, larilah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau zaman sekarang, kata Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitab Al-Qawaidul Arba', pernah dengar ya kitab itu ya, Al-Qawaidul Arba'. Beliau di zaman itu sudah mengatakan bahwasanya orang musyrikin zaman sekarang ini lebih parah dibandingkan musyrikin zaman dahulu. Ya enggak? Musyrikus zamanina, orang-orang musyrik zaman kita sekarang ini aghladu syirkan, lebih parah dibandingkan orang musyrik zaman dahulu. Kira-kira kenapa kalau lebih parah? Kalau orang musyrik zaman dahulu itu ketika di waktu-waktu senang mereka bersyirik, tapi di waktu genting susah mereka ikhlas karena Allah Ta'ala. Dikisahkan ketika mereka sedang berlayar di lautan, iya kan? Itu kan ngeri, di tengah lautan, iya kan, ombak yang sangat besar, mereka ikhlas berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, ya Rabb. Tapi begitu sampai daratan mereka apa? Berbuat kesyirikan. Tapi musyrikin zaman sekarang, antum lihat orang-orang musyrik zaman sekarang, ketika senang larinya kemana? Pantai selatan. Kalau orang Jawa ya, ke pantai selatan. Ketika susah pun larinya kemana? Ke pantai selatan juga. Ada gempa bumi, ada banjir, tsunami, larinya ke pantai selatan. Alasannya apa? Alasannya Ratu Pantai Selatan marah katanya. Allahul musta'an. Lihat itu. Alasannya kalau orang Jawa, Nyi Roro Kidul marah katanya. Allahul musta'an. Salah atau tidak itu? Salah, lebih parah gitu loh. Kalau musyrikun zaman dahulu itu mereka berbuat syirik ketika apa? Senang dan tenang. Tapi kalau ketika susah mereka langsung ikhlas karena Allah Ta'ala. Kan zaman sekarang sudah susah, ekonomi sulit, ya kan? Jualannya enggak laris, larinya ke dukun. Percaya enggak ini? Orang-orang awam yang jauh dari ilmu, sudah sulit ekonominya, jualannya enggak laris, enggak laku-laku, larinya kemana? Ke dukun. Syiriknya lebih parah berarti kan? Lebih parah, lihat itu. Nah, Allah musta'an. Ketika senang laris, larinya ke dukun juga. Minta kepada dukun fulan, dukun alan, Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Fa huwa yadullu 'ala al-uluhiyyati allati hiya awsaful kamalillahi 'azza wa jalla, masyaallah. Maka Allah itu menunjukkan atas uluhiyah yang apa? Yang itu sifat-sifat kesempurnaan untuk Allah Subhanahu wa taala allati istahaqqa biha an yu'lah. Yaitu zat yang berhak dengan nama-nama dan sifat-sifat tersebut untuk apa? Diibadahi. An yu'lah itu an yu'bad artinya. Wa an yu'bad sama. Wa an yukhdha' lahu wa yudal. Zat yang apa? Berhak untuk apa? Ditundukkan kita, maksudnya kita tundukkan kepadanya dan kita merendahkan diri kepadanya. Wa yadullu 'ala al-'ubudiyyati allati hiya wasful 'abdi, masyaallah. Dan juga menunjukkan apa? Penghambaan diri. Kita hamba atau bukan kita ini? Hamba. Penghambaan diri yang mana itu wasful 'abdi, sifat seorang hamba. Allati yaqtadiha imanuhu bi rabbih, yang menunjukkan apa?
imannya dia kepada Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini walaupun sehebat apapun, sekaya apapun itu masih apa? Masih fakir di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana perkataan Allah ta'ala dalam Al-Quran Karim apa? Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai segenap manusia, kalian itu semuanya orang fakir di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah ta'ala yang maha kaya dan juga maha terpuji. Beda dengan orang Yahud. Kalau orang Yahud nuduh Allah Ta'ala itu pelit. Paham ya? Menuduh Allah Ta'ala pelit. Yaitu pada perkataan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengenai orang Yahud, apa perkataannya itu? Laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Faqir di sini para mufassirun menjelaskan maksudnya mereka menuduh Allah Ta'ala itu pelit, fakir, enggak punya apa-apa. Kita yang kaya kata orang Yahud. Ya kan? Ucapan yang lainnya dalam ayat yang lainnya malah mengatakan apa? Yadullahi maghlulah, tangan Allah terbelenggu, enggak bisa ngasih apa-apa, pelit katanya. Allahul musta'an. Itulah yang namanya orang Yahud. Makanya antum jangan pernah percaya dengan kebaikan orang Yahud. Sebaik apapun orang Yahud itu musuh Islam. Kenapa? Allah Ta'ala aja dikritik, iya enggak? Allah Ta'ala yang menciptakan semua makhluk, yang menciptakan Yahudi siapa? Allah Ta'ala juga itu dikritik, enggak selamat dari kritikan mereka, apalagi manusia biasa. Nabi kita Muhammad SAW yang pernah mencoba untuk memberikan racun kepada Nabi kita Muhammad SAW siapa? Perempuan Yahudiyah, ya enggak? Makanya orang Yahud wal'iyadzubillah mereka sangat jahat sekali kepada kaum muslimin. Apalagi yang antum saksikan, dengar ya kan di Gaza ya, mereka membabi buta ya kan, menyerang besar-besaran untuk menghancurkan kaum muslimin. Allahul musta'an. Jadi kita senantiasa mendoakan ya agar Allah Ta'ala menghancurkan mereka, karena tidak akan pernah tenang mereka sampai meraih apa yang mereka inginkan. Itu menjadikan muslim jadi kafir, pengikut mereka. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasara tidak akan pernah ridha sampai mengikuti apa? Sampai engkau mengikuti agama mereka. Lihat. Nah, kita lihat di sini. Al-qadim. Makna al-qadim apa? Ai al-awwal alladhi laisa qablahu syai'. Penting ini. Al-qadim, Allah Ta'ala adalah zat yang maha qadim, maha yang terdahulu, sejak dahulu. Maknanya apa? Al-awwal, zat yang pertama, alladzi laisa qablahu syai', tidak ada sesuatu apapun sebelumnya. Zat yang maha pertama yang tidak ada sesuatu apapun sebelumnya. Jangan pernah bayangkan dulu sebelum Allah apa ya? Itu bayangan iblis laknatullah alaih. Maksudnya bisikan iblis, syaitan. Hati-hati. Jadi pahami? Jangan pernah bayangkan dulu sebelum Allah apa ya? Jangan-jangan enggak ada apa-apa. Itu bayangan-bayangan yang apa? Sumbernya dari bisikan syaitan yang terkutuk. Jangan bayangkan itu, salah itu. Cukup kita yakini Allah Ta'ala zat yang maha pertama. Sebelumnya enggak ada apa-apa, itu ada. Laisa qablahu syai', ya kan? Tidak ada sesuatu apapun sebelumnya. Wa itlaquhu 'ala Allah huna innama huwa min babil ikhbar, sahih. Karena pendapat yang kuat al-qadim bukan nama Allah Ta'ala ya. Pendapat yang kuat hanya ikhbar, pengkabaran. Allah Ta'ala itu zat yang maha dahulu, sejak dahulu ada. Pengkabaran namanya min babil ikhbar namanya. Mafhum? Itu pendapat yang kuat. Jadi untuk menentukan nama jangan sembarangan, karena untuk isbatul asma itu tauqifi. Menetapkan nama itu tauqifi. Apa tauqifi? Dibangun di atas dalil. Enggak boleh sembarangan. Paham ya? Karena enggak setiap nama, karena apa? Barakallahu fiik, setiap nama diambil sifat, tapi enggak setiap sifat diambil nama. Bisa dipahami? Itu kaidahnya dalam pembahasan al-asma wa sifat. Mafhum insyaallah ya? Jadi pendapat yang kuat al-qadim itu bukan nama Allah Subhanahu wa taala, tapi itu kecuali kalau dalam bab ikhbar, hanya mengkabarkan. Bisa dipahami? Allah Subhanahu wa taala punya enggak nama mutakallim? Allah Ta'ala kan punya sifat kalam, iya kan, berbicara. Tapi ada nggak nama Allah mutakallim? Nggak ada, kecuali min babil ikhbar. Min babil ikhbar itu mengkabarkan. Yang berbicara bahasa Arabnya apa yang berbicara? Mutakallim. Allah Subhanahu Wa Ta'ala turun nggak? Punya sifat nuzul nggak? Nuzul? Punya nggak sifat turun? Nah, setiap sepertiga malam terakhir. Tapi ada nggak nama nazil untuk Allah Ta'ala? Ada nggak? Nggak ada. Kecuali dalam bab apa? Ikhbar. Ikhbar itu mengkabarkan. Bahasa Arabnya yang turun apa? Yang turun nazil. Bisa dipahami? Nah, jadi untuk menetapkan nama harus apa? Berhenti di atas dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah, tauqifi namanya. Kita lihat di sini barakallahu fiikum. Kata beliau,
Wa la yasihu 'adduhu fi jumlati asma'il husna, ya kan? Wa la yasihu 'adduhu fi jumlati asma'il husna. Gak dibenarkan menghitungnya termasuk bagian dari nama-nama Allah Ta'ala yang indah. Sehingga kesimpulannya Al-Qadim nama Allah Ta'ala atau bukan? Bukan, kecuali dalam bab ikhbar gitu caranya. Mafhum? Mutakallim nama Allah bukan? Mutakallim? Bukan, kecuali dalam bab ikhbar. Ikhbar itu mengkabarkan. Bisa dipahami ya? Nah, jangan sampai keliru ya pemahamannya. Kama bayyana dzalika an-Nadhim rahimahullah ta'ala fi syarhihi li aqidah at-Tahawi. Sahih. Sebagaimana yang dijelaskan oleh An-Nadhim. Siapa An-Nadhim? Ibnu Abil Izz. Beliau punya kitab yang bagus seputar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu akidah apa? Al-Aqidah Tahawiyah. Al-Aqidah Tahawiyah biasanya dikaji setelah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Nanti kita baca insyaallah taala kalau selesai yang Wasithiyah tadi. Yang sudah kita bahas malam itu, kalau selesai nanti kita masuk ke Tahawiyah insyaallah taala. Nah, kata beliau sebagaimana sudah dijelaskan oleh pemilik pantun yaitu Al-Imam Ibnu Abil Izz di dalam syarahnya terhadap Aqidah Tahawi, haitsu qala wa amma idkhalul qadim fi asma'illahi ta'ala fa huwa masyhurun 'inda aktsari ahli kalam. Adapun memasukkan Al-Qadim kepada nama-nama Allah Ta'ala itu yang masyhur menurut kebanyakan ahlul kalam. Antum tahu ahlul kalam? Ahlul filsafat. Ahlul kalam, ahlul filsafat itu mereka adalah orang-orang yang seringnya mengandalkan logika atau akal. Waspada, hati-hati. Seindah apapun salah. Karena seringnya mereka itu menghayal, hayalan-hayalan. Mengenai organ manusia aja, tangan gerak-gerik itu oleh mereka dibahas. Ya, kenapa manusia ini kok ketika makan dengan sendok misalkan, yang gerakan itu sebenarnya gerakan sendok itu manusia itu sendiri atau tangannya atau sesuatu yang dalam tubuh, dibahas oleh mereka. Bikin pusing nggak kira-kira? Makanya para ulama menjuluki ilmu kalam dengan apa? Ilmu yang bagaimana? La yashfi 'alilan wa la yarwi ghalilan. Ilmu yang tidak bisa menyembuhkan orang yang sakit dan tidak bisa menghilangkan dahaga orang yang haus. Yang haus semakin haus, yang sakit tambah parah. Itu ilmu kalam. Makanya sayangkan kalau ada orang kok masih sudah kenal dakwah salafiyah, kenal sunnah masih kuliah jurusan filsafat. Untuk apa? Kuliah jurusan filsafat. Nah, seringnya kalau nggak dapat taufik ujung-ujungnya ngakal-ngakali dalil. Sebelum Allah apa ya? Allah Ta'ala itu kan sepertiga malam terakhir turun ke langit dunia. Berarti arsy-nya kosong katanya. Lihat itu, pikirannya ngeri kan? Arsy-nya kosong. Sedangkan sepertiga malam terakhir itu antara Indonesia, Saudi, tempat-tempat yang beda-beda. Berarti naik turun, naik turun, naik turun kata mereka. Lihat itu filsafat, ilmu kalam. Hati-hati ya, jangan terpengaruh dengan ilmu kalam. Nah, ternyata Ibnu Abil Izz menjelaskan memasukkan nama Al-Qadim kepada nama-nama Allah Ta'ala itu yang masyhur menurut ahli kalam. Waqad ankara dzalika katsirun minas salaf wal khalaf, dan sungguh banyak dari kalangan pendahulu dan orang-orang belakangan mengingkari hal tersebut. Minhum Ibnu Hazm, di antaranya adalah Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah. Wala raiba annahu idza kana musta'malan fi nafsil taqaddum, enggak diragukan lagi bahwasanya apabila digunakan untuk apa makna taqaddum dalam artian itu memang sejak dahulu ada, paham ya? Fa inna ma taqaddama 'alal hawadits kulliha fa huwa ahaq bitaqaddum. Maka semua perkara yang mendahului kejadian-kejadian yang mendahului makhluk ini semuanya, maka berhak dikatakan bitaqaddum dengan yang lebih dahulu min khairi dibandingkan yang lainnya. Maksudnya kalau cuma dikatakan maknanya adalah taqaddum, zat yang lebih dahuluan daripada yang semuanya, hanya ikhbar loh ya, itu enggak masalah. Lakin asma Allah Ta'ala hiyal asmaul husna allati tadullu ala khususi ma yumdah bihi. Akan tapi nama-nama Allah Ta'ala adalah nama-nama yang indah, yang menunjukkan atas apa? Pengkhususan apa yang dipuji dengannya. Wa taqaddum fil lughah mutlaqun la yukhtassu bi taqaddum al hawadits kulliha. Sedangkan yang taqaddum itu mendahului. Sedangkan lafaz taqaddum mendahului dalam bahasa itu masih mutlak. Digunakan untuk apa? Tidak dikhususkan dengan taqaddum mendahului semua makhluk. Paham maksudnya? Nah, si fulan mendahului si alan, sama-sama makhluk kan? Iya kan? Nah, fala yakunu min asmaul husna, maka enggak termasuk asmaul husna. Ingat-ingat, Al-Qadim enggak termasuk apa? Al-Asmaul Husna, bukan nama Allah Ta'ala yang indah. Kecuali dalam bab apa tadi? Al-Ikhbar. Naam. Wa ja'a syar'u bismil awwal, dan datang syariat dengan nama al-awwal. Kalau al-awwal na'am, dalam surat apa itu? Al-Hadid, ya kan? Wal awwal, ya kan? Wal akhir, dhahirul batin, itu ada kalau itu. Tapi qadim enggak ada.
Mafhum? Nah, makna awal apa? Laisa qablahu syai'. Tidak ada sebelumnya sesuatu apapun. Makna akhir apa? Laisa ba'dahu syai'. Tidak ada sesuatu apapun setelahnya. Mafhum? Nah, kita lihat wa huwa ahsan minal qadim. Yang mana al-awwal ini lebih indah dibandingkan al-qadim. Li'annahu yus'ir bi anna ma ba'dahu ailun ilaih. Artinya dikarenakan memberikan kesan bahwasanya semua yang setelahnya itu akan kembali kepadanya. Wa tabi'un lahu, dan akan mengikutinya bi khilafil qadim. Ya kan, perhatikan ya, makna al-awwal ini lebih bagus. Kenapa? Dikarenakan memberikan kesan bahwasanya semua yang setelahnya itu akan kembali kepadanya dan mengikutinya. Berbeda dengan qadim. Paham ya? Wallahu ta'ala lahul asmaul husna lal hasanah, sahih. Sedangkan Allah Ta'ala itu memiliki nama yang paling indah, mencapai tingkat puncak keindahannya, bukan semata-mata cuma indah. Beda enggak? Indah dengan paling indah beda atau sama? Beda ya. Kalau hasanah itu kan indah, tapi kalau ahsan atau husna itu paling indah. Berarti ada tambahan. Kalau dalam ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu namanya apa? Yadullu 'alal musyarakah wa ziyadah. Ism tafdhil itu menunjukkan musyarakah, sama-sama indah tapi ada tambahannya, lebih indah. Jadi pahami enggak? Contohnya, Muhammadun atwalu min Amrin. Muhammad lebih tinggi daripada Amr. Bukan berarti Amr enggak tinggi. Amr juga tinggi, cuman Muhammad lebih tinggi. Menunjukkan sama-sama tinggi tapi ini lebih gitu loh. Itu namanya ism tafdhil. Jadi pahami? Dalam ilmu nahwu dibahas itu ya. Naam. Kita ambil dikit lagi biar pas titik itu ya. Walau qala rahimahullah al-qadirul bari, kalau seandainya beliau Ibnu Abil Izz itu mengatakan lafaz al-qadirul bari dalam pantunnya, antum lihat pantunnya, alhamdulillahil qadimil bari. Nah, kalau seandainya beliau mengatakan alhamdulillahil qadiril bari, pakai qadir, nah barakallahu fiik, niscaya apa? Lakana aula, lebih pantas, karena al-qadir nama Allah Ta'ala bukan? Na'am, wallahu ala kulli syai'in qadir. Sudah pahami? Tapi kalau qadim bukan nama Allah. Sehingga kalau seandainya Ibnu Abil Izz itu mengatakan di pantunnya itu alhamdulillahil qadiril bari, itu bagus. Ini namanya usulan yang sudah terjadi. Dalam artian sudah terlanjur terjadi, ini memberikan apa? Sanggahan kalau seandainya waktu itu gitu loh. Mafhum? Naam. Li'annal qadira min asma'illahi ta'ala. Masyaallah, dikarenakan qadir termasuk nama-nama Allah Ta'ala. Apa qadir itu? Zat yang maha mampu. Jangan termakan syubhatnya orang-orang al-falasifah. Mereka masih bahas lagi al-qadir, zat yang maha mampu. Apa yang mereka bahas seringnya? Mampu enggak Allah Ta'ala menciptakan yang semisalnya? Ini anak-anak kasih gambaran tapi jangan diikutin loh ya. Maksudnya diikutin, ditimbulkan apa? Pikiran mikirkan terus sampai berhari-hari mikiran itu terus. Jangan, itu cuma contoh yang salah gitu loh. Contoh yang salah adalah ucapan mampu enggak Allah Ta'ala. Katanya Allah Ta'ala mampu terhadap segala sesuatu, mampu katanya. Mampu enggak Allah Ta'ala menciptakan yang sama? Allah lagi gitu loh. Lihat, itu kalau orang filsafah kalau dibahas itu. Nah, katanya maha mampu, berarti mampu enggak Allah Ta'ala menciptakan yang sama? Kita katakan, para ulama telah menjelaskan, mampu pada semua perkara yang mumkinat. Tahu mumkinat? Sesuatu yang mungkin diwujudkan. Karena untuk mewujudkan yang sama itu enggak mungkin Allah Ta'ala akan wujudkan. Apa dalam ayat itu? Potongannya la fasadata. Laukana fihima itu ya. Apa yang lafaz ayatnya, siapa yang hafal? Naam, itu lafaz ayatnya. Kalau seandainya di langit bumi ini ada ilah lain selain Allah, niscaya akan rusak. Karena akan rusak, inilah hikmahnya apa? Allah Ta'ala cuma mewujudkan apa? Allah Ta'ala cuma satu saja, satu saja. Enggak mewujudkan, enggak menciptakan yang lain yang sama-sama Allah. Jadi pahami? Sehingga bukan perkara yang mungkin, itu perkara mustahilat. Mustahil Allah Ta'ala menciptakan yang sama. Itu bantahannya. Jangan pernah dibayangkan lagi ya, itu contoh yang salah. Pertanyaan mungkin Allah Ta'ala menciptakan yang sama. Katanya mampu. Kita katakan itu mustahil. Sesuatu yang mustahil enggak mungkin diwujudkan. Bisa dipahami? Sesuatu yang mustahil itu enggak mungkin Allah Ta'ala wujudkan, karena enggak mungkin kalau di alam semesta itu ada dua ilah itu loh. Akan rusak, rebutan istilahnya gitu. Bisa dipahami? Nah, kita lihat lagi kata beliau, waqad takarrara wa wuruduhu fil Qur'ani katsiran, dan sungguh telah lewat terulang-ulang banyak sekali dalam Al-Qur'an. Wa huwal munasib dzikruhu ma'asmil bari,
dan sangat cocok penyebutan tersebut dengan Al-Bari. Al-Qadirul Bari, sangat cocok sekali. Paham ya? Wa huwa dalun ala subutil qudrah, sifatan lillahi azza wa jalla, yang mana Al-Qadir itu menunjukkan sifat apa? Qudrah, kemampuan. Paham ya? Naam, sifat untuk Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli syai'in qadir. Fa huwa jalla wa ala kulli syai'in qadir. Maka Allah taala mampu terhadap segala sesuatu. Nah, antum perhatikan. Sifat mampu itu merupakan sifat sempurna. Karena perbuatan itu enggak akan terwujudkan kecuali harus ada sifat qudrah sama sifat apa? Iradah. Ingat-ingat ya, al-fi'lu la yahsul aw la yakun illa bi amrayn. Perbuatan itu enggak akan terjadi, enggak akan terwujudkan kecuali dengan dua ini. Enggak akan terwujudkan, enggak akan terjadi perbuatan kecuali dengan dua ini. Apa dua itu? Ini faedah loh ya. Pertama, al-qudrah, kemampuan. Suatu perbuatan enggak akan terwujudkan kecuali ada dua perkara. Yang pertama apa? Al-qudrah, kemampuan. Yang kedua, al-iradah, keinginan. Paham ya? Kalau sudah ada kemampuan, ada keinginan, insyaallah terwujudkan. Bisa dipahami? Tapi kalau hanya kemampuan ada, keinginan enggak akan terwujudkan. Misalkan antum ingin mengangkat batu yang besar di depan antum. Pengen sekali anak pengen mengangkat batu itu. Tapi punya kemampuan atau tidak? Enggak punya kemampuan. Terangkat enggak batunya kira-kira? Enggak terangkat. Paham? Atau sebaliknya, kemampuan ada tapi enggak ada keinginan. Sendok di depan antum, sendok ringan enggak sendok? Ringan. Tapi enggak ada keinginan untuk mengangkat sendok itu. Sendoknya terangkat enggak kira-kira? Enggak terangkat karena apa? Karena tidak ada iradah. Makanya sesuatu perbuatan terjadi karena ada qudrah dan iradah itu. Bisa dipahami ya? Naam, bisa dipahami? Ada di depan antum satu mangkok bakso. Marwan, satu mangkok bakso. Kalau cuma makan bakso mampu enggak? Tapi kalau enggak ada keinginan makan, termakan enggak baksonya? Enggak termakan. Itu ibaratnya paling mudahnya gitu. Mafhum? Naam. Jadi harus ada iradah, ada qudrah. Kita lihat berikutnya, barakallahu fikum, kata beliau, la yu'jizuhu syai'un fil ardi wala bis sama'. Tidak ada sesuatu apapun yang melemahkan Allah taala, enggak di langit, enggak di bumi. Semuanya Allah taala mampu mewujudkan. Paham ya? Sesuatu yang apa tadi? Mumkinat, bukan mustahilat. Wa idza arada subhanahu wa ta'ala khalaqa atau khalqa syai'in qaddarahu bi ilmihi wa hikmatihi sahih. Dan apabila Allah taala menginginkan sesuatu untuk menciptakan, Allah taala menakdirkan dengan ilmunya dan hikmahnya, summa bara'ahu, kemudian Allah taala bara'ahu aujadahu, mewujudkannya, ya kan? Nah, kun fayakun, jadi maka jadilah. Naam, wafqa ma qaddara subhanahu, sesuai dengan apa yang Allah takdirkan. Enggak pernah meleset, enggak pernah tertukar. Itu ciptaan Allah taala, beda dengan manusia. Manusia sudah membuat semaksimal mungkin sayap pesawat atau pesawatnya, sayapnya itu diprediksikan pas, enggak miring. Ternyata miring juga, itu manusia. Namanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika membuat sayap nyamuk, antum tahu nyamuk? Ketika membuat sayap nyamuk, membuat sayap burung, itu seringnya setara dan sama gitu loh. Bukan yang seringnya ya, bisa dikatakan hampir semuanya seperti itu, kecuali yang cacat. Jadi pahami? Menunjukkan bahwasanya Allah taala ciptaannya sempurna sekali. Pernah enggak antum melihat pohon pisang ketika tumbuh kemudian apa? Berbuah mangga? Pernah? Enggak pernah juga. Apa pohon mangga? Buahnya apa? Buahnya apokat. Enggak pernah tertukar. Semuanya rapi, tersusun sesuai dengan apa? Takdirnya. Itulah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Pernah enggak antum melihat lembu, tahu lembu antum? Sapi, lahirnya kambing. Enggak pernah kan? Karena memang jatahnya sapi ya, anaknya anak sapi gitu loh. Sudah pahami ya? Nah, seperti itu. Kita lihat di sini kata beliau, fal bar'u huwa at-tanfid wa ibrazu ma qaddarahu ilal wujud. Makna al-bar'u itu adalah tanfid, melaksanakan dan menampakkan apa yang sudah takdirkan untuk ada. Kita semua ini kalau dalam ilmu kalam namanya apa? Namanya mumkinul wujud. Allah taala wajibul wujud. Paham bedanya? Kita ini orang-orang yang mungkin adanya atau wajib ada kita ini. Kita ini makhluk bukan? Makhluk ini wajib ada atau mungkin adanya? Kita ini loh, sesuatu yang mungkin ada atau wajib ada? Makhluk ini mungkin ada. Sedangkan Allah taala wajibul wujud, wajib ada. Itu menurut bahasa al-kalam. Makanya kalau pusing enggak usah ngikut bahasa al-kalam itu loh. Itu contoh aja, satu contohnya bingung kan?
Kita ini wajib ada atau enggak? Kalau kita ini makhluk, bisa ada, bisa enggak itu loh. Tapi Allah Ta'ala adalah Khalik, pasti ada gitu loh. Nah, ibarat ungkapan mereka seperti ini. Allah Ta'ala itu wajib wujud, wajib adanya. Kita ini mungkinul wujud, adanya cuma mungkin. Paham ya? Seperti itu. Nah, kita lihat di sini. Kata beliau, wali anna al-ansaba lidzikr al-qadim an yudkar ma'hul baqi sahih. Dan yang paling cocok lagi untuk penyebutan al-qadim ini disebutkan bersamanya al-baqi, al-qadimul baqi. Zat yang sejak dahulu ada dan senantiasa terus-menerus ada, tersisa. Enggak pernah adanya apa? Keberakhiran, itu seharusnya gitu. Al-qadim al-baqi seharusnya. Wa la'alla ma waqa'a huna min tashifin nusakh wallahu alam. Dan semoga aja bisa jadi yang terjadi di sini adalah kekeliruan cetakan, wallahu alam, kata beliau. Kata masyarahnya ini ya. Al-Bari hada ismun min asma'illah ta'ala sabitun fil Qur'an al-Karim ma'nahu al-Khaliq lil makhluqat. Ini faedah ini. Jadi kalau antum dengar lafaz Al-Bari itu maknanya Al-Khaliq. Zat yang Al-Bari itu Al-Khaliq. Al-Bari itu merupakan salah satu nama dari nama-nama Allah Ta'ala yang telah datang dalam Al-Quranul Karim. Maknanya Al-Khaliq. Jadi Al-Bari maknanya Al-Khaliq, zat yang mencipta. Lil makhluqat, mencipta semua makhluk. Wal mubdi'u lil kainat, dan zat yang mewujudkan semua makhluk. Wal mujidu laha ba'dal adam, dan zat yang mewujudkan yang sebelumnya enggak ada. Kita ini dulu ada enggak dulu? Zaki, dulu itu antum ada enggak dulu? Setelah itu baru ada. Setelah ada baru dikatakan apa? Ada. Itu manusia, makhluk. Sebelum ada itu enggak dikatakan ada. Sampai dia ada baru dikatakan ada. Paham ya? Makanya sesuatu yang ada itu pasti memiliki sifat yang intinya itu apa? Ada. Kalau enggak ada, bukan sesuatu. Paham? Ini anak dikit kasih contoh bahasa ahlul kalam seperti itu. Jadi sesuatu yang ada itu pasti memiliki sifat yang intinya itu ada. Paham? Kalau enggak ada bukan sesuatu. Dan sesuatu yang ada itu bisa nampak, bisa enggak. Sesuatu yang tidak nampak bukan berarti enggak ada. Paham ya? Dan yang ada itu enggak selamanya nampak. Ada yang ada tapi enggak nampak, seperti jin dan malaikat. Ada enggak mereka? Ada. Nampak enggak? Enggak nampak. Ada juga yang ada dan nampak. Seperti siapa? Ya kita ini. Rafi, kita ini nampak enggak? Ada enggak? Nah itu. Jadi ada sesuatu yang ada yang nampak, ada yang enggak nampak. Sesuatu yang tidak nampak bukan berarti tidak ada. Paham ya? Tapi kalau tidak ada bukan sesuatu. Sesuatu dikatakan ada karena ada itu. Itu bahasa al-kalam seperti itu. Contohnya aja. Jadi jangan terlalu pusing ya. Intinya itu kalau ada itu berarti menunjukkan sesuatu gitu loh. Paham ya? Nah. Kata beliau dikit lagi, "Tsumma shalatuhu ay Allah Subhanahu wa taala." Kemudian salawat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah kita lewati dulu. Kalau Allah Taala bersalawat kepada nabinya maknanya apa kemarin? Hizam ingat enggak antum? Sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Taala bersalawat atas nabinya. Maksudnya apa salawatnya itu maksudnya? Pujian atau sanjungan, na'am. Jadi Allah Ta'ala kalau bersalawat maknanya menyanjung, memuji di hadapan penduduk langit. Paham ya? Nah, kalau kita berarti mendoakan. Kalau kita ini sallallahu alaihi wasallam itu berarti kita mendoakan. Mendoakan apa? Untuk Nabi kita Muhammad alaihi wasallam agar mendapatkan sanjungan dan pujian di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan penduduk langit. Jadi pahami? Paham ya? Nah, mendoakan agar Allah Ta'ala memujinya dan menyanjungnya di hadapan penduduk langit itu namanya salawat yang dari makhluk. Mafhum? Kalau salawat dari Allah Ta'ala maknanya sanjungan dan pujian. Mafhum? Naam. Alal Mukhtari Muhammad ibn Abdullah salawatullah wassalamu alaihi. Al-Mukhtar huwa al-Mustaba al-Mustafa. Artinya sama ya. Atau ada faedah ini. Mukhtar, Mustaba, Mustafa itu artinya sama. Apa itu? Makhluk yang dipilih. Mustaba, Al-Mukhtar, kemudian apa? Al-Mustafa artinya sama ya, yaitu yang dipilih. Qala Allah Azza wa Jalla Ta'ala berfirman, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah Subhanahu wa taala memilih dari kalangan para malaikat dan dari kalangan manusia rusulan, utusan-utusan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Wa yaqulu jalla wa ala wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Allah Taala juga mengatakan dan Rabbmu, zat yang menciptakan apa saja yang Allah Taala kehendaki dan yang memilih. Wa Muhammadun alaihi wassalam khiyaratullahi min khalqih salawatullahi wassalamu alaihi masyaallah. Sedangkan Muhammad
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau adalah pilihan Allah taala dari kalangan makhluk-makhluk ini. Makhluk-makhluk pilihan Allah taala. Wassalatu minallahi ala nabiyyih. Nah, itu di garis itu faedahnya itu. Enggak ada kitabnya ya. Nah, barakallahu fiik. Wassalatu minallahi azza wa jalla ala nabiyyih, artinya apa? Sana'uhu alaihi fi malaihil a'la. Itu makna yang sahih. Salawatnya dari Allah taala untuk nabinya maknanya adalah sanjungan Allah taala di hadapan malail a'la, di hadapan penduduk langit. Paham ya, itu maknanya. Jadi, kok Allah taala bersalawat ya, maknanya apa sih? Maknanya adalah menyanjung memuji. Kalau kita bersalawat maknanya apa? Mendoakan Nabi kita Muhammad SAW agar dapat sanjungan dan pujian. Sudah pahami? Nah, itu pendapat yang kuat. Sebagaimana dinukilkan faedahnya dalam Sahih Bukhari. Qala Abul Aliyah, salatullahi sana'uhu alaihi 'indal malaikah wa salatul malaikah du'a. Masyaallah. Salawatnya Allah taala kepada nabinya, mana sanjungan Allah taala terhadap nabinya di hadapan para malaikat, sedangkan salawatnya malaikat doa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sama-sama salawat tapi beda maknanya. Kalau salawat Allah maknanya apa tadi? Sanjungan pujian. Kalau salawat malaikat maknanya apa? Doa. Paham? Nah, wallahu a'lam bishawab yang kita ambil semoga bisa dipahami. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Alhamdulillahirabbil alamin.